Salam Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Kita kembali datang saudara dalam ibadah pada malam ini. Saya berharap mari kita dengan segenap hati, kita mau sama-sama siapkan diri untuk kita memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami ada. Kami percaya semua ini karena Tuhan baik bagi kami. Kami datang padamu ingin memuji Engkau Tuhan, dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menolong kami, untuk kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hadirlah dalam ibadah malam ini Tuhan, dimanapun juga kami mengikuti ibadah ini, biarlah di sana kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami, atas hamba-Mu yang akan menguraikan firman bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, hari ini, saat ini, biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan, dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang bersyukur padamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan hidupku, mengalir
Datanglah Roh Kudus, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Jesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami puji Kau Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kuatku, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya. Bagimu hormat kami Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan, bagimu yang layak ditinggikan Yesus. Engkau layak, haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur dan kami percaya kepada Tuhan, karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu dapat kau lakukan. Demikian juga dengan kami semua. Kami percaya Engkau dapat memulihkan setiap kami. Kuasa firman-Mu yang tidak terbatas akan membaharui dan memulihkan kami. Itu sebabnya berbicara kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Roh-Mu bekerja di antara kami saat firman-Mu diberitakan. Biarlah Roh Kudus meneguhkan setiap kebenaran itu, menyatakannya lewat mujizat-mujizat yang terjadi, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan, dan kami umat-Mu, kami boleh diberkati, diubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita malam ini akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan, ya, yang akan melayani kita, menyampaikan kebenaran firman buat kita semua. Siapa dia? Dia adalah Pak Iwan. Saya kenal dengan nama Pak Iwan. Saudara, Pak Iwan adalah seorang pelayan Tuhan dari GBI Kopo, ya, GBPPL Kopo, saudara, di Bandung. Dan saya sangat berterima kasih untuk kesediaan Pak Iwan melayani kami pada malam hari ini, ya.
Jadi saudara pastikan kau buka hatimu dan siapkan terima firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita lewat kebenarannya. Untuk itu saya persilakan Pak Iwan sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Silakan Pak Iwan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ferry Rondonuwu yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan sedikit renungan firman Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya Iwan, saya dari Bandung. Ya, saya ambil renungan pada sore malam hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 9. Ini Mazmur Daud. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sepertinya Daud itu menginginkan kondisi yang sedemikian. Apalagi saya percaya buat Bapak Ibu, kalau mengalami hal yang seperti di atas, itu pasti luar biasa. Hidup kita itu jadi damai sejahtera. Saya ulangi tadi, ada 3 hal yang Daud inginkan dalam kehidupan dia. Ini juga kondisi yang harus kita raih dalam kondisi dalam hidup kita. Yang pertama adalah hatiku bersuka cita. Yang kedua, jiwaku bersorak-sorak, penuh kemenangan. Yang ketiga, tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi pada kesempatan sore malam hari ini saya beri judul adalah perhatikan dengan detail kondisi hidup kita. Jadi ada 3 hal yang tadi kita mau raih. Saya pelan-pelan saja. Mungkin sesi kali ini waktunya nggak cukup untuk bahas semuanya. Kalau dibahas semua, saya rasa mungkin bisa 2 atau 3 jam. Tapi saya coba pelan-pelan supaya Bapak Ibu semua bisa mengerti dengan detail bagaimana kondisi hidup kita. Kenapa ini saya bagikan? Karena ini sangat penting. Saya melayani di Komsel, di gereja kami namanya Peka Penggembalaan Keluarga. Jadi ada begitu banyak masalah yang terjadi. Sering saya membantu menyelesaikan, mengkonseling para jemaat-jemaat. Seringnya mereka mengalami justru masalah itu bukan dari orang lain. Justru masalahnya itu timbulnya dari apa? Dimulai dari dirinya sendiri. Jadi saya sering perhatikan hal-hal yang seperti ini dan saya coba mau bagikan supaya semua jemaat, semua teman-teman bisa mengerti. Oh, kekurangan saya ada di mana, kelebihan saya ada di mana, apa yang harus saya lakukan. Oke, yang pertama kita masuk dulu dalam hatiku bersuka cita. Kita tahu hati kita itu tempat roh kita, Roh Kudus. Orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus sebetulnya dia punya hati nurani. Cuma masalahnya walaupun dia punya hati nurani, tapi seringkali dia ngerti sebetulnya mana yang baik, mana yang jahat. Dia hanya mengerti itu, tapi pada prakteknya seringkali yang dia lakukan justru sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang baik. Setelah dia melakukan sesuatu yang jahat, akhirnya dia menyesal. Bahkan orang dunia bilang saya khilaf. Nah, seperti itu yang seringkali terjadi. Jadi dilakukan dulu baru menyesal. Tapi kita tahu ketika orang percaya punya Roh Kudus, Roh Kudus selalu mengingatkan. Bahkan ketika kita hubungan dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu yang selalu menuntun kita. Makanya saya ambil satu ayat. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu pasti hafal ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Saya akan ambil Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup terjemahan ini berkata begini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Saya ulangi, di permulaan kalimat itu ada kata yang terutama sekali. Kalau udah ada kata yang terutama sekali, berarti itu sangat penting. Jadi kita harus fokus jagai hati kita. Kenapa kita harus menjagai hati kita? Karena hati kita itu mempengaruhi jiwa kita. Ini hati dan jiwa nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi hati kita itu mempengaruhi jiwa kita. Apa itu sih jiwa itu apa sih? Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Jadi ketika hati kita sudah benar, sudah ada di dalam Tuhan, sebetulnya kita bisa menguasai apa yang ada di dalam pikiran kita. Baru kita bisa juga mengontrol perasaan kita yang seringkali salah, perasaan kita yang seringkali labil. Habis itu keinginan kita. Keinginan kita pasti disesuaikan dengan apa yang ada di dalam hati. Ingat, keinginan roh berbeda dengan keinginan daging, keinginan dunia. Lalu bagaimana kaitannya dengan tubuh kita? Ini tubuh kita. Tubuh kita sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di dalam antara hati dan jiwa. Ketika hati dan jiwa selaras, tubuh kita akan mengekspresikan, memanifestasikan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, orang melihat kita dari perkataan kita dan perbuatan kita. Lalu mereka bisa menyimpulkan gimana kondisi hati kita, gimana kondisi pikiran kita, gimana perasaan kita, gimana keinginan kita. Orang lain bisa tahu. Dan faktor, sekarang masa pandemi COVID nih, faktor tubuh kita, kesehatan kita, jujur itu dipengaruhi oleh bagaimana hati kita dan bagaimana jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Orang yang perasaannya selalu salah, khawatir, sedih, cemas, takut, itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Juga orang yang punya pikiran yang negatif, sama. Jadi tubuh ini adalah ekspresinya antara dua ini nih, hati dan jiwa. Saya sering konseling dan saya pelajari ternyata ada 4 tipe manusia. Mungkin apa yang saya sampaikan tentang 4 tipe ini mungkin saudara bisa nanti tahu. Saya masuk ke tipe mana? Pelan-pelan. Saya masuk dalam tipe yang pertama. Kondisi manusia yang tipe ini adalah satu, hatinya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hatinya belum ada Roh Kudus. Tapi ingat, dia punya hati nurani loh. Dia bisa mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Tapi dia belum percaya Tuhan. Dan plus, ini plusnya plus yang negatif. Jiwanya juga belum diperbaharui. Kita tahu di Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi. Nah, itu pembaharuan pikiran, pembaharuan perasaan, pembaharuan keinginan kita. Itu pembaharuan jiwa. Kalau saya lihat secara konteks keseluruhan, itu tidak bicara dengan pikiran tok, tapi pembaharuan jiwa. Makanya apa yang saya bagikan ini agak panjang, tapi saya berusaha pelan-pelan. Yang pertama tadi adalah hatinya belum percaya sama Tuhan dan jiwanya kacau. Ciri-cirinya orang ini seperti apa? Perkataan dan perbuatannya cenderungnya jahat. Pasti bikin masalah di mana-mana. Ketika dia masuk dalam komunitas apapun, itu di luar gereja atau di luar orang percaya, orang ini pasti seringkali bermasalah.
Kemudian tipe orang ini adalah tidak takut Tuhan. Nah, ini yang repot. Terus cirinya lagi, hidupnya dikuasai oleh si jahat. Hidupnya itu dikuasai oleh dunia. Jadi fokus dia itu hanya kepada dunia. Itu tipe yang pertama. Saya jujur sering kali mencari orang tipe-tipe yang seperti ini. Saya perlu tantangan. Jadi saya bawa tipe orang yang seperti ini, tipe satu ini, yang hatinya belum percaya Tuhan Yesus, jiwanya kacau, pikirannya selalu negatif, jorok, perasaannya emosi, labil, dan sebagainya, keinginannya dunia terus. Saya berusaha menangkan jiwa ini untuk mengenal Kristus. Tapi hati-hati Bapak Ibu, saya bukannya nakut-nakutin. Ada resiko memang yang kita harus sadari ketika kita berusaha membawa orang seperti ini mengenal Kristus. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kebaikan, seringkali yang kita terima itu justru sesuatu yang jahat. Saya pernah mengalami difitnah, saya pernah mengalami hampir dijebak oleh orang-orang yang dalam tanda kutip orang yang jahat ini. Itu tipe yang pertama. Nah, Bapak Ibu cross check. Apakah di sekeliling Bapak Ibu ada tipe ini? Saya percaya ada, tapi sedikit. Buat di kalangan kita, tipe ini nggak ada. Lanjut ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua seperti apa? Sebelum kita bahas masuk lagi ke hubungannya dengan hati. Ini tipe yang kedua, hatinya belum percaya sama Tuhan, tapi jiwanya itu sudah baik. Maksudnya baik gini, orang ini kebanyaknya pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif dalam artian untuk keinginan dunia. Dia banyak baca buku, dia banyak belajar, dia banyak mendengarkan motivator, jadi penuh ilmu pikirannya. Bahkan perasaan dia bisa terkontrol. Orang yang seperti ini ada, tapi hatinya belum kenal Tuhan. Ada tipe orang yang seperti ini. Ciri-cirinya orang seperti ini bisa dilihat. Kata saya juga tadi, tubuh memanifestasikan, mengekspresikan apa yang ada di dalam antara hati dan jiwa. Ciri orang yang kedua ini adalah satu, sombong, keras kepala, angkuh, degil, bahkan bisa terjadi bebal. Terus tidak mau diajar orang ini. Jadi kadang-kadang orang seperti ini justru kebanyakan ateis. Karena apa? Karena dia merasa bahwa pikiran dia sudah hebat. Dia sudah tidak perlu Tuhan lagi. Nah, orang yang seperti ini cukup berat juga. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Kita harus hadapin orang-orang seperti ini, kita bawa kepada Kristus. Di sana tadi dikatakan ada degil dan bebal. Nah, apa bedanya? Ada satu lagi sebetulnya. Sebelum degil dan bebal, ada satu lagi adalah bodoh. Kalau orang bodoh, misalnya, Dek, 2 kali 3 sama dengan berapa? 5 kok. Nah, itu orang bodoh. Harusnya jawabannya adalah 6. Tapi orang bodoh dikasih tahu, D, jawabannya adalah 6. Nah, jawaban orang bodoh pasti biasanya oke, berarti saya salah. Oke, jawabannya 6 ya. Nah, dia mau belajar, itu orang bodoh. Tapi orang degil beda. 2 kali 3 berapa? 5. Salah deh, 2 kali 3 itu 6. 5. 2 kali 3 itu 6 deh. Jawab dia 5. Nah, ini orang degil. Bahasa Sundanya kekeh, ngeyel bahasa Jawanya. Jadi menganggap dia itu selalu benar. Ini orang degil. Beda lagi dengan orang yang bebal. Orang bebal, 2 kali 3 sama dengan 6. Jawabnya dia apa? Suka-suka saya, mau jawab berapa? Mau jawab 2, mau jawab 4, mau jawab 10. Apa urusannya kamu? Itu orang bebal. Jadi sudah batu, ini udah benar-benar batu. Tapi saya percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan untuk merubah orang seperti ini untuk mengenal Kristus.
Itu tipe yang kedua. Di luar sana ada, tapi di komunitas kita nggak ada. Kemudian lanjut tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini hatinya sudah mengenal Kristus, sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru. Ini puji Tuhan. Tapi jiwanya belum. Jadi kebanyakan ini orang yang bertobat, pertobatan baru disebutnya. Orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia mulai hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Tapi ingat, ketika dia lahir baru, benih ilahi itu masih benih. Jadi harus ada proses supaya benih itu bisa bertumbuh, bisa berbuah. Ada proses. Ketika dia hanya percaya Roh Kudus itu ada, tapi nggak difungsikan, ya akhirnya dia seperti ini, yang tipe 3. Pikiran yang lama masih menguasai dia, perasaannya nggak terkontrol, kemudian keinginannya masih keinginan duniawi. Bingung kan? Ada orang yang seperti ini kenyataannya. Jadi yang ada di orang kondisi seperti ini, seringkali kita lihat ciri-cirinya, orang ini mudah untuk kompromi. Kemudian ciri tipe orang ini adalah dia mudah kembali ke dosanya yang lama, mudah terikat kembali. Terus sepertinya munafik. Di gereja dia bisa menyanyi, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, tapi begitu keluar dari gereja, mulai itu perkataan, perbuatannya seperti orang dunia. Ini tipe yang ketiga. Jadi sulit bagi dia itu untuk berbuah lebat, berbuah tetap. Sulit. Karena apa? Dia masih mengandalkan pikiran yang lama, perasaannya masih labil, nggak bisa dikontrol, kemudian keinginannya hanya memuaskan keinginan dia, keinginan duniawi. Tapi hatinya sudah ada Roh Kudus. Nah, tipe orang ini akhirnya jadi batu sandungan buat teman-teman di komunitasnya, juga buat orang yang belum mengenal Tuhan. Ini jadi batu sandungan. Ketika orang melihat, orang percaya modelnya seperti ini, dia akan melihat, loh, kok kekristenan seperti itu? Nah, jadi kondisi ketiga ini, jujur, masih ada di sekeliling kita, di komunitas kita. Makanya sangat penting Bapak Ibu, ketika hati kita sudah percaya, Roh Kudus sudah ada, biarkan Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Lalu kita perbaiki jiwa kita. Apa itu? Kita perbaiki pikiran kita perbaiki perasaan kita perbaiki juga keinginan kita. Tapi kesempatan ini saya hanya lagi fokus ke masalah hati dulu. Mengenai pikiran, perasaan, keinginan, dan tubuh, perkataan, perbuatan, itu mungkin waktunya nggak cukup di kesempatan berikutnya. Lanjut lagi dulu. Ini tipe yang sekarang tipe yang keempat. Nah, tipe yang keempat ini tipe yang paling ideal. Orang ini adalah hatinya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan jiwanya itu sudah diperbaharui. Di Roma 12 ayat 2. Dia sudah mengalami pembaharuan. Dan ingat, pembaharuan itu step by step, itu proses. Tapi kita mengarah ke sana. Kita harus menuju ke kesempurnaan itu. Walaupun entah kapan kita akan raih, tapi kita percaya kita harus mengejar yang ini. Hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian jiwa kita sudah diperbaharui. Ciri orang ini gimana? Coba nanti Bapak Ibu cross check di sekeliling Bapak Ibu, apakah orang ini ada. Ciri yang pertama orang ini adalah intim dengan Tuhan. Perkataan dan perbuatannya baik. Damai, orang ini tuh damai. Dia ramah, damai, penuh sukacita. Karena buah-buah rohnya itu sudah mulai muncul, sudah mulai berbuah.
sabar, lemah lembut, bisa menguasai dirinya, penuh kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Itu buah-buah rohnya dia ini sudah ada. Dia berbuah benar, berbuah lebat dan tetap. Nah, orang yang seperti ini jadi batu loncatan. Kenapa batu loncatan? Orang ini mencerminkan Kristus ada di dalam dia. Makanya Rasul Paulus bilang, Kristus ada di dalam aku. Nah, nggak sembarang orang lihat ada Kristus di dalam hidup kita. Walaupun kita tahu Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi sebetulnya ada syarat Bapak Ibu, ketika hati dan jiwa kita sudah benar, baru kita, orang-orang tuh akan melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, kita kejar yang seperti ini. Kejar. Kita raih, kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti ini. Makanya dari 4 tipe tadi, sebetulnya ada kaitan yang harus itu ada gitu, antara hati dan jiwa itu saling berkaitan. Dan repotnya itu nggak kelihatan, tapi ada di dalam hati kita, ada di dalam tubuh kita ini, ada hati, ada jiwa, itu ada. Pernah seseorang mengatakan begini, dia panggil saya Pak Iwan, orang seringkali gagal di jiwanya. Dia sudah mengenal Kristus, dia berusaha untuk berbuat baik dan benar, tapi seringkali iblis itu menyerang dia, mengintimidasi dia, menipu itu di area jiwa. Saya katakan memang betul. Iblis hanya bisa menipu kita melalui jiwa kita, di pikiran kita, di perasaan kita, di keinginan kita. Udah itu. Makanya Daud seringkali di kitab Mazmur, seringkali, coba Bapak Ibu cross check, seringkali dia itu selalu mengungkapkan pada jiwanya dia sendiri, bangkitlah hai jiwaku. Nah, seringkali dia begitu. Dia bangkitkan, dia semangatin dirinya sendiri supaya hati dan jiwa ini makin menyatu. Oke. Itu 4 tipe, kita lanjut. Lalu kalau begitu, masih dalam kaitannya dengan hati. Apa yang harus kita perhatikan dengan hati kita? Nah, ada beberapa step yang cukup panjang sebetulnya, cuma saya bagi menjadi 2. Ketika orang yang belum percaya Tuhan Yesus, harus untuk merubah hati kita, mau tidak mau, dia harus lahir baru. Dia harus akui setiap dosa-dosa dia harus minta ampun kepada Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus pasti mengampuni setiap dosa-dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, Tuhan ampuni, pasti itu. Kemudian dia minta Tuhan untuk masuk dalam hidupnya, untuk menjadi juru selamatnya, untuk menuntun kehidupan dia. Itu namanya lahir baru. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah lahir baru dulu. Itu buat orang yang belum percaya Tuhan. Mau nggak mau harus jalanin itu. Kemudian untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada beberapa, tapi saya hanya fokus kepada 2 hal saja. 2 atau 3 lah. Yang pertama adalah kita harus perbaharui hati kita dengan cara yang bagaimana sih? 1, harus intim dengan Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Ada cerita begini tentang doa. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ketika orang tidak bernafas, berarti sehakikatnya orang itu pasti mati karena nggak bernafas. Tapi doa dikatakan sebagai begitu. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau orang tidak berdoa, sebetulnya orang itu tidak bernafas.
Nah, hal yang paling penting buat Bapak Ibu adalah nomor satu, berdoa. Berdoa adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu cerita bahwa Tuhan menantikan setiap doa kita. Yang pertama adalah ketika kita bangun tidur. Tuhan melihat kita. Tuhan menantikan kita, apakah kita menyapa Tuhan melalui doa. Bangun tidur, Tuhan perhatikan, ternyata kita buru-buru untuk mau masuk kerja, kita nggak berdoa, kita lupa berdoa. Habis itu Tuhan tunggu lagi. Nanti pas sarapan pasti kita berdoa. Ternyata lupa juga. Kita buru-buru untuk beraktivitas, kita makan secepatnya, kita lupa berdoa. Tapi Tuhan kembali lagi, Tuhan tunggu lagi. Nanti makan siang, nanti dia berdoa. Makan siang dengan teman-teman kantor, dengan teman-teman yang lain, kita malu untuk berdoa di hadapan teman-teman, akhirnya kita nggak berdoa. Tuhan sedih, tapi Tuhan tunggu. Nanti malam pasti dia berdoa. Makan malam, sudah saking laparnya pulang kerja, langsung makan tanpa berdoa. Tuhan nantikan malam waktu mau tidur. Pasti dia menyapaku. Dan ternyata tidak lagi. Kita tidur, kelelahan, nonton TV, nonton segala macam, baca buku, lihat handphone, kita lupa berdoa dan ketiduran. Tapi Tuhan selalu menantikan kita, kapan kita menyapa Tuhan, kita mengucap syukur, kita naikkan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menunggu kita. Itu kaitannya dengan doa. Jadi doa itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah pujian dan penyembahan. Saat kita memuji, menyembah nama Tuhan, itu kita tidak sekedar menyanyikan satu pujian saja, atau kita hanya sekedar menyanyikan lagu rohani saja, tapi kita berusaha untuk mengerti bahwa kepada siapa pujian yang kita naikkan itu, kepada siapa, apakah kita layak untuk menyembahnya, apakah kita mengasihinya, itu tersalurkan lewat pujian penyembahan. Ada satu pengalaman buat saya pribadi. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya ingat lagu itu, pujiannya begini. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Tiba-tiba ketika menyanyi lagu itu, Tuhan berbicara dalam hati saya. Apakah benar engkau mengasihi aku? Coba kamu rasakan apa yang Tuhan rasakan ketika kamu ada seseorang yang menyanyikan lagu itu buat kamu. Terutama kepada orang yang paling kamu sayangi. Kemudian saya berpikir, oh iya, saya punya istri, saya punya pasangan. Saya berimajinasi begini. Ketika pasangan saya menyanyikan pujian ini, ku cinta kau Iwan, hanya engkau bagiku Iwan. Wow, baru saya tahu Bapak Ibu, ternyata ketika kita menerima pujian, ketika kita menerima suatu lagu penyembahan, pengagungan, ucapan syukur tertuju kepada kita, ungkapan cinta kepada kita, ternyata kita itu sedemikian, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Dan itu yang Tuhan rasakan Bapak Ibu. Jadi pujian tidak sekedar pujian, tapi ketika kita menaikkan pujian, itu Tuhan mendengar. Ketika kita menangis, Tuhan menangis. Ketika kita nyanyikan dengan penuh sukacita, bersorak-sorai kemenangan, Tuhan juga bersorak-sorai kemenangan. Jadi pujian tidak sekedar pujian.
Mungkin waktunya nggak cukup, jadi saya mau sampaikan saja tentang dua hal tadi. Perhatikan kondisi hati kita melalui gimana caranya. Kalau orang di luar Kristen, dia harus lahir baru dulu. Tapi buat kita orang percaya, bangun hubungan intim kita dengan Tuhan melalui satu doa, kemudian pujian, penyembahan, sampaikan yang terbaik yang dari dalam hati kita, bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan saja kita mengasihi berkat-berkatnya saja, tapi kita mengasihi pribadinya Tuhan. Seperti ungkapan seorang kekasih kepada pasangannya. Itulah yang Tuhan inginkan. Sekian dulu dari saya, kiranya renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Kalau ada waktu, saya akan bagikan lagi kelanjutannya mengenai bagaimana kita memperbaharui pikiran kita, gimana perasaan kita bisa kontrol, kemudian keinginan kita harus sesuai dengan keinginan roh, kemudian terakhir mengenai tubuh. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Pak Iwan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan dan sangat memberkati kami semua. Sekali lagi saya sampaikan atas nama pribadi dan sidang jemaat kepada hambanya Pak Iwan yang sudah melayani kita malam hari ini. Doa kami kiranya Tuhan memberkati Bapak dan memakai Bapak, melengkapi Bapak lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Mari saudara, sekarang kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, karena hari ini kembali kami diberkati luar biasa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman ini. Biarlah firman ini mengubah hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengalami sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas hamba-Mu yang sudah menguraikan firman ini bagi kami. Berkati beliau, hidup beliau, pelayanannya, berkati keluarganya, pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami percaya Engkau akan memakai lebih lagi Tuhan daripada hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah turunlah berkat-Mu atas mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, buka jalan bagi mereka dan kuasa-Mu nyata membuka jalan, memulihkan keadaan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga buat gereja kami di tempat ini. Kami tahu ini semua ada karena Tuhan. Nyatakan rencana dan rancangan-Mu Tuhan atas gereja ini, sehingga kehadiran gereja ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang dewasa, berkat-Mu turun atas mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita yang melimpah dalam hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, studi mereka diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kami untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan baik kami. Tidak lupa kami berdoa buat kota Kuningan, bahkan kota-kota lain, bahkan seluruh bangsa ini kami doakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami dalam menghadapi situasi yang berat ini. Tuhan, Kau buka jalan. Engkau memberikan perlindungan, dan biarlah rencana-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Tidak lupa kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, dimanapun juga Engkau tempatkan mereka. Biarlah ada penyertaan Tuhan yang nyata, kecukupan Tuhan berikan kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan biarlah terus Tuhan berjalan bersama kami. Nyatakan terus rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Iwan yang sudah menyampaikan firman buat kami sekalian, ya. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok hari Sabtu ada ibadah anak-anak remaja, saudara, anak-anak youth, ya, di gereja saudara jam 6 sore. Mari anak-anak youth hadir,
Bapak Ibu yang punya anak-anak youth, dorong mereka untuk sama-sama beribadah di gereja. Hari Minggu, saudara ada ibadah pagi jam 8 di gereja, lalu dilanjutkan dengan sekolah minggu. Tapi khusus sekolah minggu memang tidak dilakukan secara onsite, tidak dilakukan di gereja, tapi dilakukan secara online. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu bantu anak-anaknya untuk bisa ikut ibadah online ini. Ya, sebab tanpa bantuan kita susah rasanya untuk mereka bisa mengatur sendiri ya. Jadi tolong saudara. Nah, lalu sore hari jam 5 ada ibadah umum kembali, dan ini diadakan di gereja jam 5 sore. Jadi untuk saudara yang tidak bisa datang pagi, saya berharap saudara tetap punya antusias untuk datang sore hari. Dan jangan lupa hari Minggu besok saudara kita akan adakan perjamuan kudus. Jadi saudara, mari hadir, siapkan hati sungguh-sungguh untuk terima perjamuan kudus, baik di ibadah pertama maupun di ibadah yang sore hari. Ya, saudara, kalau saudara karena sesuatu hal yang sangat khusus, mungkin saudara tidak bisa hadir, saudara hanya mengikuti online, silahkan hubungi ketua-ketua kelompok sel untuk saudara bisa menerima roti dan air anggurnya. Ya. Nah, saudara-saudara, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau saudara mau memberikan persembahan bagi Tuhan lewat gereja ini, berikan dengan sukacita. Ya, ada nomor rekening di layar handphone saudara yang bisa saudara transfer ke sana. Ya, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Baik, itu saja saudara. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Amin.